Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya berada di lapangan pungutan Badung di Denpasar. Saya akan mewawancarai Bapak Iwan Dewantama gitu ya. Iya. Beliau adalah ketua atau komando teritori untuk Ganjarian Spartan ya. Ganjarian Spartan berarti ini berkaitan dengan pencapresan yang sudah dipastikan Pak Ganjar Pranowo oleh PDIP. Menjadi isu nasional cukup yang menarik. Dan kita akan coba bagaimana gerakan dari Ganjarian Spartan di Bali ini tentunya dalam mendukung pencapresan dari Ganjar Pranowo. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu Pak Iwan. Om Swastiastu. Gimana kawan, sehat ya? Songgare, Ya. sehat. Kalau Ganjarian Spartan sudah lama ya dideklarasikan di Bali? Secara nasional awal tahun ini, Awal tahun ya? awal tahun 2023. Nah, di Bali bulan lalu ya. Bulan lalu ya? Ya. Berarti sudah mendahului sebelum Pak Ganjar di Ya, betul. di- Ya. Apakah karena memang begitu yakin Pak Ganjar ini akan ditunjuk oleh PDI atau seperti apa sebenarnya? Atau apa latar belakang dari Ganjarian Spartan di nasional dan juga Bali? Ya, pertama memang keyakinan ya. Keyakinan yang itu kemudian menjadi satu perekat kami untuk kemudian melakukan konsolidasi nasional maupun daerah. Itu konsolidasi nasional daerah dalam artian Ganjarian Spartan ini dibentuk dulu di nasional. Ada ketua umumnya Guntur Romli yang kemudian dideklarasikan di provinsi-provinsi. Gitu, dan deklarasi Bali 2 bulan lalu tanggal 26 bulan Maret ya. Maret ya? Ya, Oh, gitu. itu sudah dideklarasikan di Bali. Ya, dideklarasikan di Bali ya sebagai bentuk bagaimana kemudian kami menyebarluaskan apa yang menjadi keyakinan kami bahwa pada saat itu kami meyakini bahwa Pak Ganjar Pranowo akan menjadi calon presiden yang akan pertama tentu kita harapkan akan mendapat tiket. Yang kedua, sosok beliau memang kami rasa sosok yang sangat tepat ya, untuk memimpin bangsa kita ini pasca periode Pak Jokowi 2 periode. Gitu. Oke, kalau kita bicara tentang sosok Ganjar adalah sosok yang tepat gitu ya. Ya. Nah, tentu ini perlu didefinisikan lagi tepatnya di mana. Apakah dalam memang karena sama-sama dari partai PDIP juga dengan Pak Jokowi atau karena ada kesamaan ideologi atau seperti apa, Pak Iwan? Kita bicara Ya, tentang Ganjar. kalau saya melihat dari dua aspek. Pertama dari aspek nasionalnya, di mana memang kita lihat popularitas dan popularitas dan ya akseptabilitas lah ya cukup tinggi dalam beberapa polling yang dilakukan. Artinya beliau mendapat perhatian publik secara nasional. Jadi itu data yang bicara. Yang kemudian kita mulai ketemu nih satu frekuensi dengan teman-teman yang punya mengamini apa yang menjadi suara publik. Dan banyak unsur personal, penilaian personal, termasuk saya. Gitu, kebetulan memang saya kenal dengan beliau, dengan Ganjar Pranowo, gitu. Kami satu alma mater, gitu, sama-sama dari Gajah Mada berarti. dari Gajah Mada. Iya, iya. Kebetulan juga sama-sama di GMNI, gitu. Jadi saya punya interest politik semenjak di mahasiswa. Beliau juga sama, yang kemudian beliau berjalan di ranah politik sampai sekarang. Dan track record beliau kan kita bisa lihat. Jadi pilihan publik ini kan bukan sekedar pilihan yang tanpa alasan. Publik ini menilai kan tentu karena dia membaca apa sih yang dilakukan Pak Ganjar. Mungkin dari sejak awal beliau berkiprah di partai, kemudian menjadi anggota DPR RI 2 periode, gitu. Kemudian dipercaya menjadi gubernur Jawa Tengah, gitu. 2 periode. Gitu. Ini kan rekam jejak yang kita bisa cek, gitu. Dan saya pikir ini yang menjadi penting. Rekam jejak ini kan sesuatu banget buat kami ya. Dan harusnya buat kita semua. Karena zaman sekarang itu kan kita dituntut untuk memang semakin pintar untuk melakukan cross check. Karena kita punya gadgetnya, punya gawai, punya alat untuk kita melihat figur-figur yang akan diusung dalam suksesin yang akan terjadi tahun depan nanti. Gitu. Sehingga itu yang kami coba dorong bahwa figur Ganjar Pranowo ini memang figur yang tepat dengan
rekam jejak beliau, dan yang paling penting sebenarnya adalah beliau menjadi sosok yang sangat tepat untuk konteks kebangsaan. Bagaimana jiwa nasionalis beliau yang juga itu direfleksikan terhadap toleransi yang sangat tinggi. Beliau sangat dekat dengan hampir semua kalangan begitu, dan juga beliau dekat dengan rakyat. Gitu. Jadi konteks konsolidasi ini menurut kami ketemu dengan konteks figur Ganjar Pranowo yang memang dia dekat dengan semua elemen. Dan kita masih dihadapkan pada persoalan politik identitas. Dan saat ini kita udah mulai kerasa nih di media, coba lihat bagaimana itu semakin kenceng gitu kan. Kita udah merasakan bagaimana pemilihan di Jakarta dulu yang itu memang menjadi ya bisa dikatakan luka bangsa lah ya, dan kita berharap itu tidak terjadi di suksesi nasional ini gitu. Dan figur Ganjar harusnya juga figur-figur lain ya mengutamakan politik kebangsaan. Jadi bagaimana membangun narasi kebangsaan, bagaimana kita kemudian ya bertarung ide. Bangsa ini kan begitu besar, masalahnya banyak banget. Nah, kita butuh kemudian figur yang memang diterima secara umum oleh banyak pihak, sehingga kita semua menjadi bagian dari bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa ini. Seorang presiden nggak bisa menyelesaikan persoalan sendiri dengan jajarannya lah begitu, nggak bisa. Rakyat harus menjadi bagian, dan itu yang menjadi semangat kami. Oke, Ganjar Pranowo cocok ya dalam konteks kekinian ya, karena segala macam latar belakang. Dan Ganjarian Spartan ini ada di tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten, kota juga ada di Bali. Nasional, regional ada juga. Oh. Provinsi, kabupaten, kota. Ya. Dan memang terdiri dari orang-orang yang apakah sama-sama dari Kagama misalnya? Enggak. Alumni atau dari sangat lintas apa ya? Lintas pendidikan, lintas suku, termasuk dari partai politik juga ada gitu. Tapi jadi sangat inklusif gitu. Jadi inklusif ya? Inklusif gitu. Jadi kita satu frekuensi di situ. Jadi kita menjadikan figur Pak Ganjar Pranowo ini sebagai perekat kita sesama individu, dan ini kemudian kita ingin konsolidasikan dalam konteks nasional maupun daerah. Bagaimana individu-individu ini, bahasa saya, kemudian menjadi sel-sel yang hidup, yang akan terus menjadi bagian dalam konteks kebangsaan. Oke. Relawan ya? Bisa dibilang relawan, tapi kami kan ada Spartannya gitu. Jadi menarik juga Ganjarian, Spartan. Dari makna katanya apa nih? Apakah siap mati-matian itu kalau Spartan? Kira-kira begitu. Jadi Spartan itu kan semangat apa ya, berjuang yang sangat tinggi. Gitu, berani mati gitu. Itu semangatnya gitu ya. Iya, jadi diambil dari apa namanya? Katanya sih Spartan sudah diadopsi ya di dalam bahasa Indonesia. Saya dengar begitu gitu. Sebagai jiwa pemberani, teguh terhadap pendirian, dan siap berjuang. Tidak gentar menghadapi apapun ya. Iya. Spartan itu kan, kalau kita dengar cerita 300 orang yang melawan sekian ribu pasukan gitu ya. Kalau itu ceritanya. Ya, Spartan. Dan kalau konteksnya adalah pertarungan politik seperti presiden, tentu logistik, dana kan besar. Bagaimana Ganjarian Spartan? Apakah urunan masing-masing? Harus jalan ada dari atas misalnya? Nggak ada. Jadi dari awal memang ketika kami diajak untuk mendeklarasikan di Bali, ya saya coba untuk membuat clear bagaimana Ganjarian Spartan ini visi misinya seperti apa gitu. Dan memang ini kekuatan individu. Jadi kita memang urunan untuk merefleksikan semangat Ganjarian Spartan ini gitu. Jadi tidak ada yang mendanai. Jadi kegiatan yang kami lakukan, sehingga memang ini tantangan ya. Bagaimanapun juga untuk bikin kegiatan perlu dana. Ya itu yang kita coba urunan gitu, dan ya memang tidak mudah. Itu di kondisi mungkin ya kita masih merasakan kondisi ekonomi masih belum begitu stabil ya. Ada inflasi yang sepertinya masih terjadi gitu. Pandemi masih kuat ya. Pandemi masih. Jadi ya kita berupaya ke situ. Gitu. Jadi urunan ini sebagai bentuk bahwa kita mencintai bangsa ini, kita ingin perubahan yang lebih baik, sehingga kita menyiapkan Nusantara yang lebih baik lah untuk anak cucu kita.
Jadi tidak hanya sekedar Ganjar Pranowo jadi presiden, tapi dengan Ganjar Pranowo jadi presiden ini juga menyelamatkan bangsa gitu. Yap. Dalam pemahaman Ya. teman-teman Ganjarian Sepatan. Ya. Oke, karena sekarang sudah resmi katakanlah begitu ya. Dulu kan sempat masyarakat agak bimbang juga apakah Ganjar akan dicapres oleh PDI atau tidak. Nah, sekarang sudah pasti. What next? Apa yang akan dilakukan oleh Ganjarian Sepatan, terutama komando teritori untuk daerah Bali? Apa yang akan dilakukan? Ya, kami secara internal tentu mengkonsolidasikan diri dalam bentuk organisasi ini. Gitu, jadi bagaimana individu-individu bisa kita semakin banyak kita rekrut dan juga bagaimana komando satuan atau korsa di kabupaten kota itu bisa terbentuk juga. Sehingga semangat ini sebagai semangat menjadi semakin besar lah, semangat yang sama ini gitu. Itu secara internal yang kita ingin lakukan sehingga makin banyak kemudian Ganjarian Sepatan itu yang kita ingin akan menjadi sel-sel. Nah, sel ini pengertian kami adalah setiap individu ini kan berada dalam lingkungan sosial dan lingkungan masing-masing. Gitu, sehingga kemudian di keluarga dia akan menjadi sel untuk menyampaikan kepada anggota keluarganya yang sudah mempunyai hak pilih siapa yang harus dipilih dan kenapa. Gitu. Kemudian dalam konteks eksternal bagaimana sel ini kemudian juga mempengaruhi kita tidak hanya sekedar memilih, tapi kita ingin menjadi bagian setelah terpilih. Kita ingin menjadi bagian dari proses perbaikan, proses konsolidasi, proses partisipatif publik. Ini kan penting banget. Bahwa publik ini memang menjadi bagian penting dalam menata dalam tata kelola pemerintahan lah dari level paling kecil Banjar sampai negara gitu. Sehingga kemudian sel ini juga bisa masuk ke lingkungan sosial yang lebih besar, tidak hanya di keluarga, di Banjarnya gitu. Termasuk di lingkungan lainnya. Ini yang saya bilang sebagai sel yang hidup yang mempengaruhi. Sehingga harapannya ini kalau sel-sel ini banyak, ini kemudian menjadi sebuah organ, gitu seperti bahasa biologinya ya, gitu menjadi organ yang sistemik gitu, yang punya impact, punya output gitu. Jadi cita-citanya begitu. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan ya. Dan ini masih terbuka untuk sangat terbuka, Bali, ya? Sangat terbuka. Siapapun boleh, sangat terbuka. Bisa menghubungi Pak Iwan langsung atau? Bisa. Atau ada sekretariatnya Pak Iwan? Sementara sekretariat di di tempat teman gitu, jadi belum firm sebagai sekretariat resmi kami, masih dijajaki lah tempat yang lebih representatif. Gitu. Jadi kami saat ini memang belum punya tempat sekretariat yang firm atau yang pasti. Nanti mungkin kami akan publikasikan kalau sudah ada tempat. Kalau sudah ada tempat dan bisa juga harapannya dari daerah juga. Jadi tidak harus di provinsi, di daerah juga, tinggal membangun komunikasinya aja. Kalau di kabupaten kota Korsa namanya. Korsa, ya. Sudah ada terbentuk di beberapa. Di Tabanan. Tabanan. Daerah-daerah lain akan menyusul gitu ya. Saya sudah membangun komunikasinya ke Buleleng, ke Gianyar. Oke, Pak Iwan, kalau Komter kan Bali. Ya. Nah, kalau Korsa di Bali itu sudah terbentuk di mana saja? Korsa baru terbentuk di Tabanan. Jadi kami mencoba untuk bermain di angka untuk memastikan proses berjalan. Jadi untuk Komter itu syaratnya minimal 50 orang di provinsi. Oh gitu ya? Ya, di kabupaten 30 orang minimal. 30 orang minimal. Nah, ini yang menjadi syarat lah. Agar organisasi berjalan paling nggak ada 30 yang satu frekuensi gitu. Sehingga kemudian bisa dideklarasikan. Harapannya ini berkembang. Dan ya saya membangun komunikasi dengan potensi teman-teman di kabupaten kota lainnya. Jadi ini betul-betul memang perjuangan yang katakanlah ideologis ya. Jadi mungkin ada juga masyarakat berpikirnya saya mau gabung ini karena logistiknya di sana besar. Ukurannya adalah logistik, tapi di Ganjar Sepatan enggak ya? Sangat jadi ideologis. Betul-betul ideologis ya. Dan juga bahkan kami siap untuk urunan gitu ya. Ya, dan juga kami yang ingin menjadi bagian dari persoalan kita di Bali gitu. Karena kan persoalan bangsa ini juga dikontribusikan oleh persoalan di lokal-lokal gitu. Tapi juga ada persoalan lokal yang juga memang persoalan bangsa. Yang sudah kami lakukan kemarin di Komter Bali, kita melakukan diskusi gitu di internal tapi memang tentang pengolahan sampah di sumber. Gitu. Jadi bentuk sel hidup ini adalah jangan sampai ada Ganjarian Sepatan yang tidak mampu mengelola sampahnya. Oh, ada syarat sesederhana itu, tapi sulit memang. Tapi memang kami ingin jadi bagian dari persoalan ya. Gitu. Jadi walaupun sudah ada Pergub 47 kalau nggak salah 2019 tentang pengolahan sampah di sumber kan, saya cek itu sampah Anda di mana, di rumah gimana, bisa nggak mengolah menjadi sampah organik gitu.
Nah, yang plastik kami akan melakukan pelatihan bagaimana ngolah sampah plastik menjadi produk. Jadi kotak tisu, jadi alas gelas, bukan bila perlu, kami bisa bikin meja, bikin kursi macam-macam Dari plastik ya? dari sampah plastik gitu. Jadi itu yang kita akan tularkan, bahwa mindset sampah itu harus benar-benar mulai dirubah gitu. Misalnya botol ini, kalau kita botol habis minum ya, mindset kita kalau sampah ya buang, itu sampah gitu. Tapi kalau mindset kita ini bukan sampah, punya nilai, simpan. Ya, ya. Gitu, diolah gitu, termasuk yang organik gitu. Walaupun memang ada residu yang memang sulit ya, misalnya Pampers, tapi ada kok di YouTube Pampers bisa diolah kok itu. Tapi memang effortnya, usahanya keras gitu. Tapi kan poinnya adalah mindset tentang sampah ini memang harus diubah gitu. Dan itu berasal dari individu-individu. Itu yang coba kami bangun dan menjadi bagian dari persoalan, sehingga kita harap Bali mampu mengelola sampah. Jadi Ganjarian Spartan juga harus ngomongin sampah juga ya. Betul. Orang-orang yang tergabung di sana memang juga orang-orang yang peduli pada Kebetulan ada memang figur-figur yang saya kebetulan aktivis lingkungan, ada teman yang memang sudah punya bank sampah dan bekerja. Bank sampahnya jalan gitu sampai berapa Banjar gitu di kota di Nusa Utara gitu. Jadi ada best practice yang teman punya dan ini kita ingin tularkan. Nah, ini yang kita coba nanti siapa anggota Ganjarian yang punya hal positif gitu, sehingga sel ini harus punya energi positif gitu yang kemudian menyebar. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya dan ya tentu apapun itu dalam hal politik masyarakat siapa komunitas itu berhak ya untuk punya hak politik ya untuk mendukung si A, si B dan si C, tapi dalam konteks ini tentu kita tetap berdemokrasi dengan elegan gitu ya Pak Iwan ya, dengan baik, sehingga perwujudan pemimpin yang terpilih nanti adalah betul-betul pemimpin yang terbaik juga secara ideologis. Yang paling penting juga bagaimana menjaga jangan sampai terjebak pada politik identitas, itu yang penting, tapi politik kebangsaan NKRI itu ya. Baik, demikian tadi wawancara saya di Bali Post Talk ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Permasati. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.